Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Surya Firdaus dan rekan saya Denny Imawan. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sedikit tentang Ngrams dalam LTK dan tokenisasi dalam spesies. Yang akan dibacakan oleh rekan saya Denny Imawan. Oke, untuk yang pertama, Ngram dalam NLTK, tokenisasi dalam spesies. Untuk panduan praktis, bagaimana cara komputer memahami dan memproses teks dari konsep Ngram hingga tokenisasi menggunakan dua daftar pustaka Python yang paling populer di dalam dunia NLT ini. Lalu, apa aja yang dipelajarin? Yang pertama ada memahami Ngram, mengenal mengenal unigram, bigram, dan juga trigram beserta manfaat dalam pemrosesan bahasa alami. Lalu, yang kedua menggunakan NLTK, membuat dan menganalisis Ngram dari teks menggunakan pustaka NLTK di Python. Lalu yang ketiga ada pengenalan spesies, memahami perbedaan NLTK dan spesies serta cara instalasi dan penggunaan model bahasa. Selanjutnya, tokenisasi dalam spesies, yaitu tokenisasi teks secara sistematis menggunakan pipeline spesies. Selanjutnya, pengenalan NLP, Ngram, dan tokenisasi. Apa itu NLP? Cabang AI yang mungkin komputer memahami, menafsirkan, dan memproses bahasa manusia. Contoh nyata dalam Google Translate, asisten suara, dan deteksi spam email. Lalu, Ngram sendiri teknik pemecahan teks menjadi urutan kata yang berdekatan, membantu komputer memahami konteks dan pola kata dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, tokenisasi. Proses pemecahan teks menjadi unit terkecil yang disebut token. Bisa berupa kata, tanda baca, atau subkata. Ini adalah langkah penting pertama dalam hampir semua pipeline NLP. Selanjutnya, Ngram. Apa sih itu Ngram? Ngram itu urutan N yang berurutan dari sebuah teks. Semakin besar nilai N, semakin panjang konteks yang ditangkap. Berikut contoh dari kalimat, saya belajar NLP hari ini. Misalnya untuk jenis unigram, N itu bernilai 1, yang dimana contoh output hanya bernilai 1, saya belajar NLP hari ini. Lalu untuk bigram ini N-nya bernilai 2, seperti saya belajar NLP hari ini. Lalu untuk trigram ini N-nya bernilai 3, seperti saya belajar NLP hari ini, dan seterusnya. Untuk tips unigram ini hanya bisa menangkap satu kata. Bigram ini menangkap hubungan dua kata, dan trigram tadi menangkap konteks yang lebih kaya, tetapi membutuhkan data yang lebih besar. Selanjutnya, mengapa Ngram itu penting dalam NLP? Yang pertama, dapat menangkap konteks. Bigram dan trigram menangkap hubungan antara kata yang tidak bisa dilihat dari kata tunggal. Contohnya, tidak bagus versus bagus, memiliki makna yang berlawanan. Selanjutnya, representasi teks. Ngram mengubah teks menjadi fitur numerik yang bisa diproses oleh model machine learning untuk klasifikasi dan analisis. Lalu, mendeteksi pola. Frekuensi Ngram mengungkap frasa yang sering muncul, membantu identifikasi topik dominan atau kunci dalam korpus teks. Lalu yang terakhir ada dasar model bahasa. Model prediksi teks modern dibangun dari statistik Ngram untuk memperkirakan kata berikutnya dalam sebuah urutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Ngram di dunia nyata. Yang pertama ada prediksi teks autocomplete. Keyboard smartphone menggunakan bigram atau trigram untuk menebak kata berikutnya yang ingin kamu ketik berdasarkan kata sebelumnya. Yang kedua ada analisis sentimen. Platform e-commerce menganalisis ulasan produk untuk menentukan apakah sentimennya positif, negatif, atau netral secara otomatis. Yang ketiga ada klasifikasi dokumen. Seperti email spam, kategori berita, dan topik dokumen dapat diklasifikasikan otomatis berdasarkan pola engramnya yang khas di dalamnya. Baik, selanjutnya membuat engram dengan LTK dengan alur kerja.
NLTK-nya yang pertama touch, tokenisasi, engram, analisis frekuensi. Perhatikan penggunaan untuk NLTK word tokenize untuk memecah kalimat menjadi token, lalu gram untuk menghasilkan urutan kata berdasarkan nilai n yang diinginkan. Langkahnya yaitu yang pertama siapkan teks, tokenisasi, buat n-gram, dan hitung frekuensi. Diagram di atas menunjukkan alur sederhana pembuatan n-gram di NLTK, mulai dari teks mentah, dipecah dan disusun menjadi n-gram, lalu dianalisis frekuensinya. Berikut ada contoh kode untuk membuat diagram yang bisa Anda lihat. Next, statistik frekuensi n-gram, menghitung frekuensi dengan counter. Modul counter dari collection menghitung berapa kali setiap n-gram muncul. Hasilnya bisa diurutkan dengan mouse underscore command untuk melihat frasa paling dominan. Di sini ada contoh programnya yang bisa Anda lihat. Lalu untuk contoh output frekuensinya dari kalimat saya belajar NLP hari ini. Yang pertama unigram ya. Semua kata muncul satu kali untuk diagram 4 pasangan unik masing-masing satu kali dan diagram 3 prasa 3 kata masing-masing satu kali. Pada teks besar, pola frekuensi ini mengungkap rasa kunci dan topik dominan dalam dokumen. Next. Spesi PS NLTK memilih pustaka yang tepat. NLTK dan Spesi adalah dua pustaka NLP Python yang paling populer. Keduanya memiliki keunggulan berbeda. Silakan dipilih sesuai kebutuhan proyekmu. Kita akan melihat dari aspek. Jika tujuan utama NLTK fokus pada edukasi, riset, eksplorasi linguistik. Sedangkan Spesi, produksi, aplikasi nyata, dan performa yang tinggi. Untuk aspek kecepatan, LTK lebih lambat karena berbasis Python murni, bahkan Spesi sangat cepat karena berbasis Python. Lalu untuk aspek model bahasa, L3 tidak menyediakan model pre-train, tapi Spesi menyediakan model printer seperti n underscore core underscore web underscore sm dan lain-lain. Tokenisasi NLTK manual menggunakan word underscore tokenize. Lalu untuk Spesi dia otomatis via pipeline NLP. Aspek kemudahan LTK cocok untuk pemula dan pembelajaran, tetapi Spesi API modern dan dokumentasi lengkap. Rekomendasi gunakan NLTK untuk belajar konsep NLP. Lalu gunakan Spesi saat membangun aplikasi nyata yang membutuhkan kecepatan dan akurasi tinggi. Next. Tokenisasi teks menggunakan Spesi. Spesi bekerja dengan memuat model bahasa lalu memproses teks melalui pipeline NLP. Hasilnya adalah public dokumen yang berisi token, kalimat, dan informasi linguistik lainnya. Yang pertama ada import slots, baca bersihan, cross dengan NLP, sis kalimat token. Lalu di atas menunjukkan langkah-langkah sistematis tokenisasi dengan Spesi. Dari muat model hingga mengekstrak informasi linguistik dari setiap token. Berikut ada contoh kode tokenisasi dengan Spesi. Next. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.